ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkatnya Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga alhamdulillah hari ini saya menyelesaikan kitab Al-Arba'un Al-Mizahiyah, 40 hadis tentang guyon. Ini fotonya Ustaz Abdul Samad karena dia suka guyon. Demikian juga tulisan yang lain adalah Al-Arba'un Al-Bahaiyah, 40 hadis yang saya dengar dari Gus Baha. Di sini tertulisnya tertawa itu ada sanadnya. Beliau memang suka ketawa juga. Ini sebelum kajian ada dua informasi. Sekarang kita ngaji kitab hadis Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 5431. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asa barangkali rajulun seorang laki-laki yuhaddithu membicarakan bima dengan apa yang yakunu terjadi bainahu antara dia wa baina ahlihi dengan istrinya. Jadi hubungan ranjang kemudian dicerita-ceritakan, enggak boleh. Atau asa barangkali imra'atun ada seorang wanita tuhaddithu dia ngobrolkan bima yakunu dengan apa yang terjadi bainaha antara dirinya wa baina zawjiha dengan suaminya. Nah, ketika ditanya begini semua sahabat diam, Pak. Bapak-bapak diam semuanya, ibu-ibu diam semuanya. Karena mereka takut kalau ditegur Nabi, karena faktanya mereka sudah melakukan. Nah, begitu mereka diam, dari belakang sana ada mbak-mbak, dia kemudian berdiri mengatakan, betul ya Rasulullah, para bapak melakukan dan para ibu melakukan juga. Nah, jadi kayaknya dia itu risih sebenarnya ya, dengarkan pembicaraan gitu yang biasa dia dengar dari sebagian bapak dan ibu. Akhirnya Rasulullah menasihati, fala taf'alu. Maka janganlah kalian melakukan seperti itu. Kenapa? Fa'inna karena sesungguhnya masalah perumpamaan dzalika hal tersebut adalah masalah perumpamaan syaitanin setan jantan lagi yang berjumpa syaitanatan dengan setan betina di mana berjumpanya fi dhahrin thariq di jalan. Dhahrun artinya punggung tetapi tidak usah diartikan karena ini hanya mukham. Mukham itu tambahan. Faghasyiha lalu dia menjimaknya wan nasu sementara para manusia yang turun melihat. Ini hadis sahih menunjukkan tidak boleh seseorang bicara kepada orang lain perihal apa yang dilakukan di atas ranjang bersama istrinya. Karena dilakukannya kan sembunyi, Pak. Habis itu kok malah diceritakan, itu sama dengan terang-terangan melakukan. Itu sama dengan seorang perempuan pakai baju, ya loh. Tapi bajunya terbuat dari plastik. Plastiknya tembus pandang. Era kan cek ini, kelihatan bagian dalamnya. Sing ireng ya kita ireng, sing putih yang kita putih. Ya, itu sama dengan tidak berpakaian sama sekali. Apalagi divideokan, Pak. Ada hubungan kemudian divideokan. Dengan alasan apapun sebenarnya. Ini saya videokan untuk koleksi pribadi supaya kalau saya kangen sama istri bisa lihat lagi ngawur karena HP-mu itu bukan milikmu. Maksudnya ada yang membuatnya dulu. Nah, mungkin yang membuatnya dulu bisa menguasai, Pak. Mereka kan pakai program-program gitu kan. Nah, bisa saja program itu kemudian dari program itu mereka curi ya Pak data-data kita bisa seperti itu. Kan nggak boleh. 5432 asrun ada 10 minal fitrah termasuk dari fitrah. Fitrah maksudnya adalah kebersihan di mana seluruh para nabi melakukannya atau mengajarkannya.
Yang pertama adalah qassus syaribi, memotong kumis. Dan memotong kumis ini diperselisihkan, kalau mazhab Hambali, potong kumis itu ditotalkan sampai habis. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu disisakan, sebagaimana Sayyidina Umar menyisakan. Nah, makanya kalau Syekh Mustafa Al-Adawi tidak memperbolehkan potong kumis dengan kering, ya, nggak boleh. Bolehnya dengan gunting. Karena kalau dengan kering itu habis total. Sementara kalau pakai gunting masih ada sisa-sisa. Yang kedua, wa'ifa'u dan membiarkan al-lihyati jenggot. Jadi jangan dipotong jenggot, Pak. Tapi kalau merapikan boleh. Wasiwaku dan bersiwak gosok gigi. Wastingsyaqul ma'i dan istingsyak air, yaitu dimasukkan pada lubang hidung ketika wudhu. Yang kelima, waqassu dan memotong al-awfari kuku-kuku. Dan ini mencakup kuku kaki dan kuku tangan. Yang keenam, wa ghuslu dan mencuci al-barajim. Al-barajim itu arti asalnya adalah kerutan yang ada di atas jari. Ini namanya barajim. Tapi kemudian oleh para ulama dimaknai semua tempat yang biasanya terkumpul kotoran padanya, baik di kerutan sini maupun di sela-sela jari, maupun di ketiak, maupun di selangkangan, semua yang tempat-tempat kotor. Yang ketujuh, wanatful ibti dan mencabut bulu ketiak. Maka bulu ketiak itu jangan dikering, tapi dicabut. Tapi seandainya tidak bisa dicabut, maksudnya karena sudah terlalu banyak dan susah atau sakit, ya dikering nggak apa-apa. Tapi lebih afdal dicabut. Yang kedelapan, wahalqul ana dan mencukur bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluan paling bagusnya dicukur, bukan dicabut. Jadi masing-masing ada tempatnya. Yang kesembilan, wantiqasul ma dan istinja. Istinja itu namanya banyak, Pak. Intiqasul ma, kemudian intidah, kemudian al-istitabah, kemudian al-istinja tadi. Demikian juga nama lainnya adalah istijmar, tapi kalau dengan selain air. Nah, di sini cuma 9, padahal tadi Nabi mengatakan asyrun 10. Berarti kan kurang satu. Ini karena perawinya lupa. Nah, terus ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan wa nasitul asyirah. Qala, perawi mengatakan nasitu al-asyirah, aku lupa yang ke-10. Illa an takuna al-madmadah. Kecuali kalau dia itu adalah kumur-kumur, maka berarti saya ingat. Jadi maksudnya dia ragu-ragu, Pak. Yang ke-10 itu kumur-kumur atau bukan? Tapi ya kumur-kumur jelas termasuk fitrah, karena itu kebersihan. Karena kita kumur-kumur ini apa? Membersihkan mulut kita. Berikutnya 33. Asyru hisal. Ada 10 perkara amilah yang telah mengamalkannya kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Biha, dengan sebab amal tadi, uhliku, mereka dibinasakan oleh Allah. Wa taziduha, dan menambahinya ummati, umatku, bihallatin, dengan satu amal lagi. Nah, kemudian dirinci 10 amal itu apa? Yang pertama, ityanur rajul, mendatanginya para laki-laki, ba'dihim ba'dha, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, alias homo. Yang kedua, waramyuhum, dan melemparnya mereka bil jalahiq, dengan apa itu? Kalau sekarang apa ya? Tulup-tulup. Jadi melempar orang dengan peluru dari tangan. Kalau di Jawa kan tulup kan, masih ingat tulup nih di masa kecil kita itu. Nah, disukul kemudian apa? Nyerang orang begitu. Jadi kalau ada orang lewat, nah itu ditulubi, diganggu. Wal khadfi, dan juga dengan ketapel. Yang ketiga, wali'buhum, dan permainan mereka bil hamami, dengan apa ini? Merpati. Merpati apakah haram? Ya tidak sampai haram, tapi kalau dengan judi atau menyebabkan lalai dari kewajiban, ya haram. Yang keempat, wadarbud dufuf, dan memukul rebana-rebana. Rebana kan halal, ya betul, halal. Ya.
Tapi ketika mereka itu memukul Rabbana kemudian dibinasakan oleh Allah, itu pasti karena disertai dengan kemaksiatan. Makanya berikutnya dikatakan yang kelima wasyurbul khumur, dan minum minuman keras. Nah, jadi tidak hanya apa namanya nabuh Rabbana. Kalau cuma nabuh Rabbana nggak apa-apa, tapi disertai dengan minuman keras. Yang keenam, waqassu, dan memotong al-lihyati, jenggot. Nah, karena itu jangan potong jenggot, menyerupai kaumnya Nabi Lut yang kafir-kafir itu. Yang ketujuh, watulus syarib, dan panjangnya kumis. Nah, dipanjangkan seperti Pak Raden, sehingga kalau minum susu, maka kumisnya ikut menjadi putih. Nah, apa? Kena susunya. Nggak bagus itu. Yang kedelapan, wasafiru, dan bersiul. Yang kesembilan, watasfiku, dan keplok-keplok, ya, tepuk tangan. Jadi ibadahnya kayak orang kafir, kaumnya Nabi Lut itu. Yang kesepuluh, walibasul harir, dan memakai sutra. Sutra atau campuran sutra yang lebih banyak sutranya, sama-sama haram. Tapi kalau campuran sutranya sedikit, misalnya 40% non sutra, ya. Kemudian ya mohon maaf, sutranya 40%, non sutranya 60%, itu masih halal. Ini 10 amalnya kaum Nabi Lut. Wa taziduha, dan menambahinya ummati, umatku, bi khullatin, dengan satu bagian lagi, yaitu apa? Ityanin nisa'i, mendatanginya para wanita, ba'dihinna ba'dan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, alias lesbi. Tapi hadis ini palsu, kata Syekh Albani. Dan hadis ini tidak benar atau bertentangan pada bagian kalimat terakhirnya ini. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa kaumnya Nabi Lut, kenapa mereka itu kok melakukan homo? Sebabnya apa? Itu gara-gara perempuan sudah cukup dengan perempuan, laki-laki sudah cukup dengan laki-laki. Nah, dari riwayat tersebut berarti perempuan pun juga melakukan lesbi di masa Nabi Lut. Jadi tidak hanya laki-lakinya saja, perempuannya rusak, laki-lakinya juga rusak. Jadi sama-sama rusaknya. Nah, sehingga kalau di sini dikatakan bahwa lesbi itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW, itu bertentangan dengan riwayat tersebut. Berikutnya 34. Asyratun fil jannah. Ada 10 orang di dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini Nabi sebutkan 10 orang, yang satunya beliau sendiri, yang 9-nya sahabat Nabi. Tapi saya menghitung sahabat Nabinya, Pak. Yang Nabi nggak saya hitung. Karena namanya Nabi itu pasti dijamin masuk jannah. An-Nabiyyu fil jannah. Nabi dalam jannah. Nah, kemudian yang pertama dari sahabat Nabi adalah wa Abu Bakrin fil jannah. Yang kedua, wa Umar fil jannah. Yang ketiga, wa Utsman bin Affan fil jannah. Yang keempat, wa Ali bin Ibnu Abi Thalib fil jannah. Yang kelima, wa Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Talhah itu ahli jihad, Pak. Sehingga ketika perang, dia berada di depan Nabi, Nabi kemudian dikeroyok oleh orang-orang kafir, dia hadapi sendiri sampai tangannya ini jari-jarinya putus, jari-jarinya Talhah. Nah, sehingga dia mengatakan, waduh. Nah, Nabi bersabda, kalau kamu tadi mengatakan Bismillah, kamu diangkat oleh malaikat sampai ke langit, sampai semua orang bisa melihat kamu. Karena itu kalau terkena sesuatu, jangan mengatakan apa? Waduh, ucapkanlah Bismillah. Yang keenam, wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah. Ini juga ahli jihad, Pak. Disebut sebagai hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Sa'd bin Malik. Siapa Sa'd bin Malik ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi terkenalnya dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Abu Waqqas itu kan bukan nama kan? Itu kan kunyah. Nah, nama aslinya adalah Malik. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu sama dengan Sa'ad bin Malik. Kemudian yang kedelapan, wa Abdurrahman ibnu Auf. Ini yang apa, sangat dermawan itu. Kemudian wa Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid juga fil jannah. Nah, kurang satu lagi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka 10 orang sahabat Nabi tadi plus Abu Ubaidah bin Jarrah itu semuanya disebut sebagai al-ashrah al-mubasyarah, 10 orang yang dijamin masuk jannah.
Muncul pertanyaan, bukannya semua sahabat Nabi masuk jannah? Kan ada itu kan dalam surat At-Taubah ya. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari dan seterusnya itu. Nah, itu mereka diridai oleh Allah, berarti masuk jannah. Nah, itu fungsinya apa? 10 orang dikatakan dijamin masuk jannah, padahal yang lain juga dijamin masuk jannah. Maka jawabannya adalah 10 ini imannya tingkatnya tinggi. Sehingga ketika disebut namanya oleh Nabi bahwa kamu ahli jannah, itu tidak akan menyebabkan hatinya jadi sombong. Tidak sama sekali. Adapun sahabat-sahabat yang lain, tingkat imannya tidak seperti mereka, sehingga nama-namanya tidak disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah dia mendengar hadis ini, apakah dia sombong? Aku ahli surga. Gak pernah dia ngomong begitu. Dia malah mengatakan, laitani kuntu sya'ra. Alangkah inginnya saya ini menjadi satu rambut. Rambut kan tidak punya dosa. Ya. Jadi daripada saya dihisab oleh Allah, saya jadi rambut saja juga ada hisabnya. Sayyidina Umar juga mengatakan, al-wailu illam yughfar li. Celaka saya kalau saya tidak diampuni oleh Allah. Padahal sudah dijamin masuk surga, tapi masih mengatakan seperti itu. Inilah orang-orang yang imannya sudah tingkat tinggi, sehingga pujian Nabi kepada mereka sama sekali tidak mengubah sikap mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam riwayat-riwayat yang lain, nanti akan kita temukan sahabat-sahabat Nabi selain 10 ini yang juga dijamin masuk jannah. Bilal itu kan dijamin masuk jannah. Saya mendengar suara terompahmu di dalam jannah, ya kan? Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa muncul istilah 10 orang ini? Kenapa? Karena 10 ini namanya langsung disebutkan dalam satu majelis. Seperti misalnya majelis seperti ini. Nabi menyampaikan 10 nama. Nah, akhirnya terkenal sebagai 10 orang yang dijamin masuk jannah. Dan dulu sudah saya sampaikan, saya tulis satu kitab judulnya As-Salathun Al-Mubasysyarun. 30 orang sahabat Nabi dijamin masuk jannah. Ini berdasarkan dari hadis-hadis yang sudah kita kumpulkan. Berikutnya 435, Asyratu Abiyatin, 10 rumah bil Hijazi di kota Hijaz, di negeri Hijaz. Abqa itu lebih awet min daripada Ishrina Baitan, 20 rumah bisyami di negeri Syam. Hadis ini dhaif, tapi ternyata sesuai fakta. Kita lihat Palestina hancur. Palestina termasuk Syam, Pak. Nah, maka rumah di Syam itu mudah hancur karena sering terjadi perang dan sebagainya. Kalau di Hijaz lebih aman, nah, sehingga 10 rumah di Hijaz lebih awet daripada 20 di Syam. Syam itu mana saja? Pertama, Palestina, Syam. Yang kedua, Damaskus, ini Syam. Yang ketiga, Urdun atau Yordan, ini Syam. Kemudian yang keempat, Lubnan, Lebanon, ini Syam. Nah, tambah satu lagi yang saya lupa, sekarang ingat lagi, yaitu Juz'un minal Iraq. Satu bagian dari negeri Irak, itu ada yang masih masuk daerah Syam. Jadi Syam itu sebenarnya satu dulu. Kemudian dipecah-pecah oleh orang-orang kafir itu, supaya umat Islam tidak kuat. Makanya sering saya sampaikan, negara-negara yang ada sekarang ini terpecah-pecah seperti ini bukan bukan kehendak Islam. Nggak ada dalam Islam dipecah-pecah kayak gini, nggak ada. Jadi di dalam Islam itu seluruh bumi ini semestinya umat Islam bersatu di bawah satu pemimpin. Namanya wali atau namanya imam azam atau namanya amirul mukminin atau namanya khalifah. Khalifah itu maksudnya apa? Pengganti. Penggantinya siapa? Penggantinya Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika mimpin itu yang dipimpin siapa? Umat Islam. Umat kafir nggak dipimpin oleh Nabi. Sehingga Presiden SBY, ya Pak SBY, Prabowo, itu bukan Amirul Mukminin. Itu yang dipimpin siapa, Pak? Kafir yang dipimpin, Hindu dipimpin, Buddha dipimpin, gitu. Jadi jauh dari kebenaran menurut saya, orang-orang yang meyakini Pak Prabowo itu adalah Amirul Mukminin. Loh, Amirul Mukminin loh, namanya empat ini loh. Amirul Mukminin, Khalifah, Imam A'zam, dan wali. Khalifah itu apa? Penggantinya Nabi. Apa penggantinya Nabi? Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Menggantikan apa? Quran yang nggak dipakai, gitu. Hadis nggak dipakai.
Jenggotnya kan dihilang itu kan. Nah, hadis tadi kita katakan kita sudah baca tadi hadis jangan dihilangkan. Enggak ada yang dipakai oleh beliau. Beliau itu pemimpin Indonesia, bukan Amirul Mukminin. Dan Amirul Mukminin dengan pemimpin Indonesia enggak ada kaitannya. Itu sama dengan saya punya rumah, pemimpinnya saya, kemudian saya kerja di pabrik, pemimpinnya ya bos saya. Nah, itu enggak ada kaitannya antara rumah dengan bos itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga ketika ada Imam Mahdi misalnya muncul, ya kita berbaiat kepada beliau. Sementara Presiden Indonesia ya tetap Pak Prabowo, ya. Tetapi dia bukan pemimpinnya umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pemimpinnya umat Islam yang ada di Indonesia siapa? Ya orang aneh. Memang kita tidak punya Amirul Mukminin. Ini kesalahan kita. Nah, banyak orang nggak paham begitu. Dijelas-jelasin mudeng-mudeng terus. Nah, mudah-mudahan kita semua paham. Berikutnya 36. Isabatan ada dua kelompok min ummati dari umatku. Ahrazahumallahu, Allah itu telah menjaga keduanya minan nari dari api neraka. Yang pertama adalah isabatun, satu kelompok taghzu yang dia itu berperang al-Hinda kepada orang-orang India. Nah, makanya hadis ini populer ketika waktu itu India ada perang dengan Pakistan ya, yang mana itu kemarin beberapa waktu yang lalu. Padahal yang dimaksud Nabi belum tentu kejadian kemarin, ya. Maka jangan memastikan gitu, nggak boleh. Yang kedua wa isabatun, dan satu kelompok takunu yang ada ma'a Isa, bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ibni Maryam, dia putranya Maryam. Nah, ini hadisnya sahih dan ini kita tidak tahu kapan terjadinya taghzul Hinda ini. Jadi hadis-hadis yang bicara tentang akhir zaman itu jangan dipastikan, Pak. Ini pasti yang dimaksud adalah kejadian tahun 2026. Jangan pastikan, nggak bisa. Jadi kaidahnya adalah hadis-hadis akhir zaman tidak boleh kita pastikan pada kejadian tertentu karena itu termasuk perkara yang gaib dari kita. Berikutnya 37, uzmul ajri, besarnya pahala itu inda bersama atau menyertai dengan di situ uzmu atau idham. Idham. Idhamul ajri, besarnya pahala, inda pada idhami, besarnya al-musibati, musibah. Jadi semakin besar musibah, semakin besar pahala. Karena itu kalau dapat musibah, ucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah senang, tapi alhamdulillah karena ada pahalanya itu. Wa idza, dan apabila ahabba, mencintai Allah, Allah itu qauman, satu kaum, ibtalahum, maka Allah pun menguji mereka. Nah, setelah mereka diuji, itu ada dua sikap. Sikap yang pertama ridho dengan ujian, sikap yang kedua tidak ridho dengan ujian. Kalau kita ridho, maka Allah ridho kita. Kalau kita murka, maka Allah juga murkai kita. Jadi orang yang dapat ujian itu sebenarnya satu langkah sudah dekat kepada ridho Allah. Gampang sekali. Tinggal Anda ridho, selesai, dapat ridho Allah. Tinggal melanjutkan, nggak mau gimana. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mahamili. Siapa Al-Mahamili? Ini banyak yang nggak kenal. Al-Mahamili ini adalah muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi beliau juga ahli hadis sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah gurunya Imam Tabarani, gurunya Imam Daraqutni, dan yang lain-lain. Ya. Jadi ulama punya murid ulama, ahli hadis punya murid ahli hadis, muridnya juga ahli hadis lagi. Dan Imam Mahamili ini kalau ngajar itu yang hadir di majelis imlaknya itu ada 10.000 orang. Jadi mungkin seperti majelisnya UAS atau majelisnya Mbak Anwar Zahid, yang rame-rame loh. Tapi kalau zaman sekarang kan isinya guyon-guyon. Nah, kalau itu betul-betul hadis, ya, 10.000 orang semuanya ahli hadis, ya, nulis hadis mereka. Nah, maka dia meriwayatkannya adalah amali. Amali itu diktean yang didiktekan oleh beliau. Nah, jadi beliau datang ke majelis tanpa bawa kitab, kemudian mendiktekan hafalan hadis beliau. Ditulis oleh murid-muridnya, itu namanya amali. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. 38. Afullahi, maafnya Allah itu akbaru, lebih besar min dunubika, daripada dosa-dosamu.
Artinya apa? Dosa sebesar apapun pasti bisa diampuni oleh Allah. Yang penting kita betul-betul menyesali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya memang dhaif, tetapi sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya. Mencintai permaafan ya pasti memaafkan semua dosa. Enggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 39. Afwul muluki, maafnya para raja itu abqa, lebih melanggengkan lil mulki, terhadap kerajaannya. Jadi raja itu kalau pengen langgeng jadi raja, itu jadilah raja yang suka memaafkan. Presiden supaya langgeng jadi presiden, punya jabatan terus, dipilih terus, nah itu suka memaafkan. Tapi kalau suka main, jebloskan ke penjara, ya, Gus Nur lebok di penjara, Habib Rizik mau ditembak dan sebagainya. Nah, kalau model kayak gitu ya nggak akan lama jadi penguasa. Ya. Bahkan mungkin malah susah terus setelah dia lengser dari jabatannya. Ini hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani meskipun isinya sahih. Dari mana tahunya isinya sahih? Ini saya tampilkan dalil yang sahih tentang fadilah memaafkan. Illa izza. Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan," dan tidaklah Allah menambah kepada hamba bi'afwin, dengan sebab memberi maaf, illa izza, kecuali tambah mulia. Orang yang suka memaafkan tambah mulia. Nah, kalau tambah mulia berarti apa? Lebih langgeng dia menjabat jabatannya tersebut. Ini hadis Muslim sahih. Berikutnya 40. Afautu, saya sudah memaafkan lakum, untuk kalian wahai umat Islam, an dari sedekati zakat al-jabhati, kuda. Maksudnya kuda itu tidak ada zakatnya. Tapi ini masalah khilafiyah. Kalau al-jumhur, mayoritas ulama, la zakata, tidak ada zakat fil khayl, pada kuda. Khilafan li Umar. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Umar. Akhadha zakata al-khayl lil qinwi. Dia itu mengambil zakat kuda kalau kudanya itu untuk diperanakkan atau dikembangbiakkan. Tapi kalau kuda misalnya untuk kerja, nah itu tidak ada zakatnya. Tapi kuda untuk dikembangbiakkan, nah kata Sayyidina Umar ada zakatnya. Kenapa? Karena ilatnya zakat itu adalah harta yang berkembang. Kenapa emas kok ada zakat? Karena emas itu sifatnya berkembang. Panjenengan coba punya emas disimpan, semakin lama semakin naik nilainya, ya kan? Makanya banyak juga ulama yang berpendapat tanah itu dizakati secara nalar, Pak. Kenapa? Karena zakat itu berkembang. Kok zakat? Tanah itu berkembang. Bahkan berkembangnya tanah konon itu lebih cepat daripada berkembangnya emas. Emas dinar misalnya kita simpan, berkembangnya berapa? Berapa persen? Tapi kalau tanah itu cepat sekali. Saya dulu beli tanah di Mantung itu kan 1 juta. Sekarang itu 2,5 juta sudah nggak dilepas. Jadi udah berapa kali lipatnya itu? Dari 1 juta menjadi 3 juta. Padahal gang buntu. Nah itu apa? Cepat sekali naiknya tanah tersebut. Nah, makanya tentang tanah ada zakatnya atau tidak itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan ada zakatnya ini berarti cara berpikirnya sama dengan Sayyidina Umar, ya. Karena berkembang maka ada zakatnya. Ini kuda kamu kembangkan, ya ada zakatnya, sama. Kemudian yang kedua adalah yang tidak ada zakatnya, wal kas'ati, dan kas'ah. Kas'ah itu adalah keledai. Ada juga yang mengatakan kas'ah itu adalah budak. Nah, maka kita punya keledai berapapun nggak ada zakat keledai. Kita punya budak berapapun nggak ada zakat budak. Kemudian yang ketiga adalah wan nakhah. Nakhah itu adalah al-baqar al-awamil, sapi-sapi yang dipekerjakan. Nah, berarti totalnya yang tidak dizakati 4, ya. Kuda nggak ada zakatnya.
Kemudian keledai nggak ada zakatnya, kuda nggak ada zakatnya karena kasahnya ada dua tafsiran tadi. Kemudian satu lagi yaitu sapi apabila dipekerjakan, ini nggak ada zakatnya. Tapi hadis yang dhaif. Hanya saja untuk yang sapi pekerja ini kita temukan hadis yang sahih yaitu al-awamil. Rasulullah bersabda, "Laisa fil awamil syai'un." Tidak ada pada sapi-sapi pekerja sesuatu dari zakat. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Misalnya apa? Sapi untuk membajak sawah misalnya ya, atau sapi untuk mengangkut barang. Nah, seperti ini nggak ada zakatnya. Kalau dikembang biakan ada zakat. Mobil, motor, semua nggak ada zakatnya. Dan mobil, motor itu kalau tidak ada zakatnya itu sangat masuk akal karena tidak berkembang sama sekali. Mobil, motor itu semuanya menurun. Jadi bukan berkembang, tapi malah apa? Menurun. Kita punya mobil, nggak pernah dipakai, tapi sudah second, tetap harganya turun. Nggak mungkin naik, nggak mungkin. Maka masuk akal kan tidak ada zakatnya. Nih. Nyimpan uang sampai 100 juta. Kalau 100 juta itu sudah nisab, maka ketika nyimpannya itu sudah 1 tahun, maka ada zakatnya. Tapi ketika nyimpannya belum 1 tahun, kemudian kita sudah dapat mobilnya, nah, kemudian kita beli, maka nggak ada zakatnya. Jadi misalnya kita nyimpannya Muharram, kemudian sebelum Muharram kita sudah dapat mobil. Uang yang tersimpan berapa? 150 juta misalnya. Nah, nggak ada zakatnya. Kan sekarang itu nisabnya rupiah sekitar 150 juta kira-kira. Bisa naik, bisa turun tergantung apa? Harganya dinar. Berikutnya 41. Ifu, jagalah diri kalian dari maksiat. Ta'ifa akan menjaga diri pula nisa'ukum, istri-istri kalian. Maksudnya, para suami kalau tidak melakukan hubungan terlarang dengan para wanita dan bukan istrinya, maka istrinya pun juga tidak akan melakukan hal yang serupa. Berarti ini bisa dibalik, Pak. Kalau suami selingkuh, nah itu nanti Allah bisa balas dengan istrinya juga selingkuh. Ngapa Mas kok selingkuh? Orang sakit bojomu. Padha wae kok bojoku ya selingkuh, tak bales. Nah, ada kan ucapan begitu. Nah, itu berarti apa? Itu saling jelek, sama-sama jelek ya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Berikutnya 42, ini saya kasih tanda bintang, berarti hadisnya palsu. Ifu, jagalah diri kalian, ta'ifa nisa'ukum, akan menjaga diri pula para istri kalian. Wabaru, dan baktilah aba'akum, pada bapak kalian, tabarrukum, akan tabarrukum, akan bakti kepada kalian, abna'ukum, anak-anak kalian. Waman, dan barang siapa yang iktadara, minta maaf ila akhiril muslim, kepada saudaranya muslim, min syai'in, dari sesuatu, balaghahu anhu, yang telah sampai kepadanya darinya, falam yaqbal udrahu, lalu dia tidak menerima permaafannya tadi, permintaan maafnya tadi, maka lam yarid, dia tidak akan masuk alayya, kepadaku, al-haudha, pada telaga, yaitu telaga Kautsar. Jadi maksudnya kalau kita sebagai anak bakti kepada bapak, Allah akan balas nanti kita menjadi bapak, anak kita pun juga bakti. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, masuk akal, Pak. Masuk akalnya di mana? Karena ketika kita bakti kepada bapak, itu kan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, anak-anak kita akan niru. Oh, dulu apa namanya, bapakku kepada bapaknya begini. Nah, saya juga akan begitu. Seperti misalnya saya punya bapak, Ustaz Abdillah, dulu itu merawat ibunya mbah saya ya ketika sakit menjelang wafat, sampai seingat saya waktu itu beliau tidak ngajar di mana-mana. Jadwal ngajarnya libur semua karena fokus untuk ngurusi apa ibunya. Nah, itu masih kebayang kepada saya sehingga kebayang seperti ini bisa menyebabkan memunculkan ya, hal yang serupa pada hati seseorang yang pernah melihatnya. Nah, jadi kebayang-bayang atau apa namanya, uh, uh,
terngiang-ngiang kalau suara ya, kalau sesuatu yang dilihat ya terbayang-bayang sehingga bisa mempengaruhi jiwa orang yang mendengar atau melihatnya. Makanya hadisnya meskipun palsu ya isinya bisa bisa benar. Berikutnya 43. Ifu, jagalah dirimu an nisa'in nas dari istri-istrinya para manusia. Ta'ifa akan menjaga diri juga nisa'ukum istri-istri kalian. Wabarru dan baktilah aba'akum pada bapak kalian. Tabarrakum akan bakti pada kalian. Abna'ukum anak kalian. Waman atahu akhuhu dan barang siapa yang datang kepadanya saudaranya, maksudnya sesama muslim, mutanassilan dengan minta maaf, falyaqbal maka hendaklah dia menerima dzalika permintaan maaf itu minhu dari dia. Muhiqqan baik dia itu benar-benar karena adalah dia itu au muktilan atau tidak benar. Muktilan itu misalnya tidak tidak jujur. Jadi dia minta maafnya sebenarnya nggak jujur, hanya karena kecewa saja, tetap maafkan. Saya pernah mengalami, Pak. Saya ngajar di satu masjid. Waktu itu kan tahun 2015 kalau nggak salah. Itu kan santer-santernya isu bahwasanya Abu Zaidan Syiah gitu kan ya. Nah, padahal saya kan nggak Syiah. Nah, ketika saya ngajar di satu masjid di Klaten itu, nah itu kemudian takmirnya itu semacam pecah. Satunya menginginkan saya tetap ngajar, satunya menginginkan dihentikan karena ada isu tersebut. Nah, akhirnya kemudian mereka datang kepada saya sebagainya. Mohon maaf Ustaz, ini terjadi begini-begini. Nah, saya bilang kalau terjadi pecah begitu, mending pengajiannya dihentikan, antum tetap ngaji tapi cari ustadz yang lain supaya masjidnya tenang. Saya bilang saya tidak harus ngajar di masjid itu. Yang penting ngajimu lanjut. Kemudian mereka menyampaikan, ini sebenarnya yang minta bapak itu. Nah, disebutkan namanya ya, Bapak Fulan yang minta supaya saya apa? Dihentikan. Nah, setelah itu karena saya menyarankan supaya kajian berhenti, akhirnya saya berhenti, kemudian diganti ustadz yang lain. Nah, setelah itu bapak yang tadi disebutkan namanya nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, saya tidak ikut campur dengan penghentian kemarin. Itu bukan dari saya. Nah, dia minta maaf begitu ya, saya terima, Pak. Saya nggak tahu dia jujur atau tidak, nggak peduli. Karena di sini dikatakan muhiqqan kana au mubtil. Dia minta maaf, terimalah. Jujur atau bohong bukan urusan. Pokoknya dia sudah minta maaf kepada saya, mohon maaf, saya tidak ikut campur, saya bukan orang yang minta antum berhenti, ya mungkin pekewo sama saya atau gimana, nggak paham. Pokoknya orang minta maaf, berikan. Fa'ilam yaf'al, kalau dia tidak melakukan, maksudnya tidak mau ngasih maaf, lam yarid, dia tidak akan datang alayya padaku al-hawda pada telaga Kautsar. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani meskipun disahihkan oleh Hakim. Berikutnya 44. Akru paling bagusnya dari Islami, kampung Islam, itu adalah bisyami, di negeri Syam. Maksudnya di akhir zaman. Di akhir zaman itu Allah akan mengumpulkan orang-orang baiknya, hamba-hamba yang baiknya di negeri Syam, sehingga kita disuruh untuk tinggal di sana apabila sudah menjelang akhir zaman. Dan tadi sudah kita sebutkan ya, Syam itu ada 5 tempat yang tadi sudah kita sebutkan. Adapun fadilahnya Syam, beliau mengatakan dalam hadis yang lain, alaikum bisyami, lazimilah negeri Syam, fa innaha safwatu biladillah. Dia adalah pilihannya negeri Allah. Yuskinuha khairatahu min khalqih. Allah tempatkan di situ orang-orang pilihan dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Adapun yang mengatakan bahwa di akhir zaman kita disuruh ke Syam, itu hadis yang lain ya. Ketika Nabi ditanya, kalau terjadi begini-begini bagaimana? Beliau mengatakan, alaikum bisyam. Berikutnya 45. Aqlu diyat. Diyat itu ganti rugi dari pembunuhan. Syibhil amdi yang menyerupai sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, itu mughallab, dikeraskan atau diberatkan. Mislu semisal akli diyatnya al-amdi, pembunuhan yang sengaja. Wala yuktalu, dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos,
sahibuhu, pelaku pembunuhan yang menyerupai sengaja tadi. Ketahuilah bahwa membunuh itu ada 3 macam. Ada sengaja, ada tidak sengaja, ada menyerupai sengaja. Yang bisa dikisos itu hanya yang sengaja saja. Adapun yang tidak sengaja dan menyerupai sengaja tidak bisa dikisos. Kemudian yang sengaja ini diatnya atau ganti ruginya berat. Beratnya bagaimana? 40 onta dari 100 onta untuk diat itu harus 40 onta bunting. Ini berlaku untuk pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang menyerupai sengaja. Jadi karena dia menyerupai sengaja, maka diatnya disamakan dengan yang sengaja. Nah, adapun yang tidak sengaja, ini diatnya ringan. Ringan itu bagaimana? 100 onta semuanya tidak ada yang bunting. Jadi yang dimaksud muqallab diberatkan adalah apa? Harus ada 40 onta bunting. Taunya dari mana, Pak? Ya dari hadis yang lain, Pak. Mughallabah, mughallabah. Ala ketahuilah inna qatla al-khata'i syibhil 'amdi, sesungguhnya pembunuhan yang sengaja tetapi menyerupai sengaja, pembunuhan yang tidak sengaja tapi menyerupai sengaja, yaitu bisauti wal asa, dipukul dengan cambuk atau dipukul dengan tongkat kok mati. Nah, itu namanya menyerupai sengaja. Mukulnya sengaja, tapi membunuhnya nggak sengaja, Pak. Karena biasanya dengan tongkat nggak mati, ini kok malah mati. Fihi mi'atun minal ibil, diatnya 100 onta, mughalladatun, diberatkan. Minha arba'una khalifah. Dari 100 onta itu ada 40 yang bunting. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Khalifah artinya apa? Onta bunting. Kalau ada perempuan namanya Mbak Khalifah, jangan diterjemahkan Mbak Onta Bunting, nggak boleh. Karena itu beda ya. Kalau nama perempuan itu biasanya Khalifah, pakai apa namanya? Ya, pakai ya. Kalau ini Khalifah, tanpa ada ya. Berikutnya 46. Aqlul mar'ati, diatnya wanita, mislu semisal aqlir rajul, diatnya laki-laki, hatta sehingga tablugha mencapai as-sulusa sepertiga min diyatiha dari diatnya si perempuan tadi. Kalau sudah mencapai sepertiga, maka diatnya perempuan menjadi separuh dari diatnya laki-laki. Tapi hadis ini tidak jadi contohnya. Contohnya gini, Pak. Satu jari ini kalau dipotong, ini diatnya adalah 10 onta. Nah, laki-laki sama perempuan sama. Dua jari laki-laki sama perempuan sama. Tiga jari laki-laki sama perempuan sama. Kok sama? Karena belum sepertiga. Tapi kalau sudah 4 jari, nah ini jari yang keempat ini nilainya separuh dari diatnya laki-laki. Jadi jari pertama 10 onta, jari kedua 10 onta, jari ketiga 10 onta, jari keempat 5 onta. Itu kalau jarinya perempuan. Nilainya jadi separuhnya laki-laki. Paham ya? Begitu maksudnya. Bahkan ada yang memahami sesuai zahirnya, yaitu separuh dari awal. Jadi kalau 4 jari dari jari perempuan dipotong, itu dietnya adalah 20 unta. Kenapa? Karena kalau jarinya laki-laki kan 40 unta kan. Separuhnya 40 berarti 20. Tapi pendapat itu saya nggak suka, Pak. Karena lucu ya. Satu jari 10, dua jari 20, tiga jari 30, empat jari 20. Iya, iya. Mau mahal. Ya. Tiga jari 30, empat jari malah 20. Serah nyambung, mikir kalau betul nyambung. Kalau panjangan bisa nyambung silahkan ikuti pendapat itu. Kalau betul sakit. 47. Aklu diatnya ahli zimmah, kafir zimmi, itu adalah nisfu separuh aklil muslim, dari diatnya orang-orang muslimin. Jadi kalau kita membunuh orang kafir, nah ganti ruginya itu adalah 50 ekor unta. Misalnya panjenengan naik motor ngebut, jangan panjenengan lah, orang naik motor ngebut kemudian nabrak, yang ditabrak mati. Ternyata pakai salib, nah berarti kafir kan? Nah ganti ruginya itu separuh diat umat Islam. Umat Islam kan 100 unta, ini berarti nilainya 50 unta. Nah di Indonesia nggak ada Pak penerapan ini, sehingga biasanya itu sesuai dengan kesepakatan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Muslim lebih unggul daripada kafir. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak diungguli. Hadis riwayat dia Al-Maqdisi. Berikutnya 48, uqubatu hukuman hadhil ummah, untuk umat ini, maksudnya umat Islam, adalah bisayfi, dengan pedang. Maksudnya sesama kaum muslimin perang. Hadis sahih riwayat Tabarani. Jadi sesama umat Islam perang itu hukuman dari Allah lah. Makanya kalau dikatakan bahwasanya perselisihan itu adalah rahmat, nah itu bisa salah, tapi juga bisa benar. Kalau perselisihannya sampai muncul pedang, ya bukan rahmat, siksa nih, buktinya uqubah. Perselisihan umat Islam menjadi rahmat apabila perselisihannya cuma di kepala tok, tidak sampai hati. Jadi perselisihan beda pendapat. Isi kepalaku begini, isi kepalamu begitu. Tapi kita masih bersaudara, hatinya masih sambung. Tapi kalau sudah beda isi kepala, kemudian ketika ketemu di jalan disalam, Assalamualaikum, meneng tok. Nah, itu bukan rahmat kayak gitu. Disalami seorang muslim mestinya kan waalaikumsalam. Dia nggak mau jawab waalaikumsalam. Waalaikum. Dianggap seperti orang kafir. Nah, itu namanya perselisihan yang siksa, begitu, bukan rahmat, ya, karena nambah dosa. Berikutnya 49, ini hadis palsu. Alamatu, tanda abdali, para badal-badal ummati, dari umatku. Badal itu adalah wali-wali badal. Wali-wali tingkat tinggi. Kenapa disebut badal? Karena setiap ada yang mati, Allah ganti dengan wali yang lain lagi. Ganti lagi yang lain. Annahum, bahwasanya para wali badal tadi, la yal'anuna, mereka tidak melaknat syai'an, sesuatu pun abadan, selama-lamanya. Tapi karena hadisnya palsu, ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Berarti melaknat itu boleh enggak? Boleh, kalau kita meniru apa yang dilakukan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ala la'natullahi ala zalimin. Itu kan juga melaknat, Pak. Syaitanil la'nah, syaitanan maridal la'nahullah. Nah, ada kan? Seperti itu. Enggak apa-apa. Terakhir ya, 50. Alamatu, tanda hubbillahi ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala adalah hubbu, mencintai zikrillah, zikir kepada Allah. Wa alamatu, dan tanda bughdillahi, benci kepada Allah adalah bughdu, membenci zikrillah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dhaif dari sabda Nabi, tapi sahih dari perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi yang ngomong ini Ibnu Mas'ud, Pak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Adabnya. Jadi tanda cinta Allah, kita suka baca Quran. Karena baca Quran termasuk apa? Zikrillah. Karena itu PR dari majelis ini, mari kita memperbanyak membaca Quran. Setiap hari jangan kosong dari baca Quran. Kalau setiap hari kosong dari baca Quran, silahkan panjenengan kosong dari makan. Nggak usah makan. Karena tubuh kita ini, manusia ini kan dibagi dua ya, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya perlu makan nasi, rohaninya perlu makan Quran. Lebih penting mana, jasmani atau rohani? Lebih penting rohani kan? Nah, kenapa kita makan tapi nggak baca Quran? Rasa mangan sisa, mati sisa gue. Nah, maka apa? Jangan seperti itu. Setiap hari kita makan 3 kali, setiap hari kita baca Quran 3 kali minimal. Kalau bisa ya 5 kali, habis sholat, sebelum sholat, buka Quran dibaca, sehingga 5 kali bisa buka Al-Quran, itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.